Si Partai Nasdem, Pak Ketua Fraksi. AA, silakan. Terima kasih atas izin Pak Sahroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, Pak Sigit selaku calon Kapolri beserta tim yang mendampingi beliau hari ini yang saya hormati. Teman-teman anggota Komisi 3 ya yang hadir pada acara virtual hari ini, baik yang langsung maupun virtual yang sama-sama saya banggakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Pak Sigit selaku calon Kapolri atas keberaniannya mengakui di hadapan kita semua, di hadapan masyarakat Indonesia, bahwa hari ini ada problem internal kepolisian, sehingga kemudian pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal. Artinya ada oknum polisi yang belum memahami secara utuh tentang visi kepolisian sendiri. Keberanian dan kejujuran ini tentunya memberikan optimisme dan harapan bagi kita untuk ke depan. Insya Allah ketika beliau diberi kepercayaan untuk memimpin kepolisian, beliau akan memperbaiki hal-hal tersebut dan bertindak secara tegas untuk menertibkan oknum-oknum yang kemudian menyalahi prinsip-prinsip kepolisian yang mengakibatkan penilaian publik terhadap kepolisian menjadi lemah. Yang selanjutnya, saya kebetulan dari Dapil Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, kalau bicara Sulawesi Tengah, yang ada di pikiran kita ada terorisme, ada poso. Hari ini saya ingin bilang begini, persoalan teroris di Poso itu sudah berlangsung sekian tahun, dari satu operasi ke operasi berikutnya, dan setiap permasalahan yang terjadi polisi sepertinya gagap menghadapi persoalan itu. Artinya apa? Reaksional. Setiap ada permasalahan, tiba-tiba semua dari jajaran Mabes sampai tingkat Polda bereaksi. Dan bahkan sampai hari ini saya kasihan sama Kapoldanya, disuruh ke pos di Tokorondo, tidak tahu bikin apa di sana. Nah, saya berharap ketika Pak Sigit jadi Kapolri, segera balik Kapolda, jangan lagi berkantor di desa Tokorondo, karena permasalahan kepolisian Sulawesi Tengah itu tidak hanya di Poso. Pelayanan terhadap publik itu masih banyak. Nah, permasalahan Poso ini harus diselesaikan secara komprehensif dengan cara yang tidak gagap seperti ini. Harus ada pendekatan polisi, jangan pernah berpikir bahwa dia yang lebih tahu untuk menyelesaikan permasalahan Poso, permasalahan teroris, tapi ada pendekatan lain yang harus berani dilakukan. Harus ada berani evaluasi. Puluhan tahun dilakukan pengejaran terhadap teroris Poso, sampai hari ini belum berhasil. Artinya apa? Ada yang salah dalam penanganan itu. Nah, saya minta Pak Sigit bisa memberikan penjelasan kepada kami kira-kira seperti apa langkah-langkah yang akan diambil berikutnya. Terus kedua, di permasalahan kepolisian saya tidak akan bertanya kepada Pak Sigit tentang persoalan reserse, karena Bapak saya yakin adalah ahlinya. Tapi kemudian ada permasalahan klasik di kepolisian di tengah-tengah masyarakat hari ini yang mestinya menjadi tanggung jawab kepolisian, yaitu di bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas, kalau kemudian kita lihat permasalahan kota-kota besar, khususnya Jakarta, Jabodetabek, yang terjadi hari ini permasalahan kemacetan yang begitu luar biasa. Kelalaian kepolisian dalam mengatur lalu lintas kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala-kepala daerah. Nah, kenapa kemudian menjadi rumit permasalahan ini perlu penanganan secara sistematis? Karena salah satu permasalahan kemacetan lalu lintas ini disebabkan setiap tahun pertumbuhan kendaraan itu semakin meningkat. Di sisi lain, penambahan jalur jalan itu cenderung stagnan, sehingga kemudian tentunya perlu penanganan secara serius. Akibat kemacetan ini tidak hanya menyebabkan kerugian psikologi bagi masyarakat, tapi juga kerugian secara material. Khusus untuk Jabodetabek, menurut penelitian Bank Dunia, ada kurang lebih sekitar 60 sekian triliun kerugian masyarakat Jabodetabek akibat kerugian dalam setiap tahun.
Dan bukan hanya itu, ada akibat kemacetan ini mengakibatkan fatalisme masalah kecelakaan. Nah ini juga perlu penanganan, perlu langkah-langkah strategis. Nah hari ini saya ingin mendengar dari Pak Sigit selaku calon Kapolri, kira-kira ketika Bapak ditugaskan oleh negara menjadi kepala kepolisian Republik Indonesia, apa langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan yang ditawarkan kepada masyarakat Indonesia dan memberikan jaminan kepada masyarakat Indonesia bahwa ketika Bapak akan jadi Kapolri ada solusi yang bisa diberikan oleh Pak Sigit untuk mengurai kemacetan. Apalagi tadi saya mendengarkan bahwa Pak Sigit ketika jadi Kapolri nanti akan meniadakan tilang. Padahal penilangan ini menjadi salah satu solusi penindakan untuk kemudian mengurai. Menurut saya yang tidak memahami tentang persoalan itu, tapi mungkin saya sepakat kalau kemudian nanti yang dikurangi itu adalah pungli terhadap penilangan. Jadi ketika ada pengendara, pengguna jasa lalu lintas ini melakukan pelanggaran, itu harus ditindak secara terbuka. Mungkin dengan inovasi tilang dan lain-lain, sehingga kemudian tidak ada lagi pungli di jalanan. Tapi menurut saya penilangan ini menjadi salah satu solusi untuk kemudian mengurangi penambahan atau kepadatan lalu lintas di jalan. Saya pikir saya tidak lagi bertanya yang lain karena tadi beberapa pertanyaan saya siapkan setelah Pak Sigit menyampaikan paparannya. Ternyata itu sudah terangkum secara keseluruhan, sehingga pertanyaan itu menjadi batal untuk saya tanyakan kepada Bapak. Tapi sebelum saya menutup, sekali lagi saya berharap ke Pak Sigit karena ini menjadi persoalan saya Pak Ketua. Setiap kali saya reses di dapil, pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh masyarakat kepada saya tentang keseriusan negara menyelesaikan permasalahan Poso. Konon hanya 11 orang pengganggu teroris di sana. Tapi sampai hari ini tidak pernah bisa diselesaikan. Apakah negara serius atau tidak? Karena logikanya dengan 11 orang, dengan pasukan begitu banyak, rasanya tidak mungkin untuk kita tidak diselesaikan. Nah, kita butuh cerita atau strategi apa yang kemudian akan disampaikan oleh Pak Sigit untuk menangani itu. Solusinya saya yakin bukan Kapolda berkantor di Cokorondo, Pak. Kapolda itu ada di ibu kota provinsi untuk melayani masyarakat di bidang-bidang lain. Yang saya minta ketika Pak Sigit akan jadi Kapolri, maka saya minta untuk Sulawesi Tengah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menarik Kapolda dari Cokorondo masuk ke Polda Sulawesi Tengah. Saya pikir itu, dan yang terakhir saya menyampaikan closing statement saya bahwa hari ini banyak masyarakat Indonesia berharap kepada Pak Sigit untuk memperbaiki wajah kepolisian ke depan, sehingga kemudian polisi ke depan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.